Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga kita semua bisa kembali fitri dengan hati yang suci. Hari ini Abang Jedar akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Anvesi. Film ini dibintangi aktor Tollywood Vijay Darandatla dan disutradarai oleh Vijay Khanna. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Vikram adalah detektif muda, Prakash adalah detektif senior, Reddy adalah seorang camat, Rao adalah polisi senior. Suatu malam, seorang pria bernama Bharat pergi ke desa terpencil menggunakan mobil. Bharat pergi ke desa itu karena ingin menemui kekasihnya bernama Dr. Anu. Kemarin, Dr. Anu dikabarkan meninggal dunia akibat kebakaran di rumah sakit. Bharat melewati jalan tikus di tengah hutan. Tiba-tiba, Bharat melihat sosok wanita berdiri di tengah jalan. Akibatnya, mobil Bharat oleng dan menabrak pohon. Beruntung, Bharat tidak terluka. Bharat turun dari mobil dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, dari belakang, seseorang memukul Bharat hingga tewas. Kematian Bharat masih menjadi misteri. Warga desa percaya Bharat dibunuh oleh arwah Dr. Anu. Pasca kematian Bharat, tidak ada orang yang berani melewati jalan di hutan itu. Karena jalan itu harus melewati depan bangunan rumah sakit yang terbakar. Pagi hari, warga desa beraktivitas seperti biasa. Warga desa tidak ada yang berani melewati jalan itu. Di rumah mayat, dokter forensik mengatakan kematian Bharat diakibatkan karena pukulan benda tumpul. Namun, polisi senior bernama Rao tidak percaya dengan hal itu. Rao lebih percaya kepada warga desa yang mengatakan Bharat dibunuh oleh arwah kekasihnya bernama Dr. Anu. Rao melarang dokter forensik untuk menulis laporan autopsi. Rao akan menutup kasus kematian Bharat. Seorang aktivis sosial bernama Arun marah mendengar hal itu. Arun mendesak Rao agar melakukan investigasi. Arun tidak percaya dengan gosip mengenai arwah Dr. Anu. Rao cuek saja terhadap Arun. Di sisi lain, di sebuah kota, seorang detektif muda bernama Vikram dan rekannya bernama Anbu sedang mencari sesuatu. Di dalam bus, Vikram bertemu dengan gadis cantik bernama Anu. Vikram langsung jatuh hati kepada Anu. Besok pagi, di dalam bank, secara tidak sengaja, Vikram bertemu dengan Anu lagi. Vikram merasa Anu adalah jodohnya. Vikram lalu mengajak Anu minum kopi bersama. Mereka berdua berkenalan dan mengobrol basa-basi. Anu memberikan alamat rumahnya kepada Vikram. Setelah mengobrol, Anu kembali pulang. Vikram bertekad akan pergi ke rumah Anu. Di desa, seorang camat bernama Reddy sedang memantau rumah sakit miliknya. Reddy memerintahkan manajemen rumah sakit untuk menaikkan tarif pengobatan dan perawatan pasien agar Reddy memperoleh profit yang lebih banyak lagi. Pihak manajemen patuh dan menurut saja. Arun menghampiri Reddy dan menegur Reddy karena menaikkan tarif pengobatan. Arun mengatakan Reddy tidak mempunyai hati nurani. Reddy cuek saja terhadap Arun. Reddy mendirikan rumah sakit untuk berbisnis. Reddy kemudian mengobrol dengan tangan kanannya bernama Dasu. Di kota, Arun mendatangi detektif senior bernama Prakash. Arun menceritakan tragedi kebakaran Anu Hospital kepada Prakash. Arun mengatakan kebakaran itu menewaskan Dr. Anu. Sejak kebakaran itu, warga desa percaya arwah Dr. Anu bergentayangan. Warga desa percaya arwah Dr. Anu yang membunuh Bharat. Arun tidak percaya dengan hal itu. Karena itulah Arun meminta Prakash untuk menyelidiki kasus kematian Bharat. Prakash bersedia membantu. Besok siang, Vikram ditemani Anbu pergi ke desa untuk mencari rumah Anu.
Beberapa jam kemudian, Vikram dan Anbu tiba di sana. Mereka berdua berjalan di jalanan yang gelap. Mereka berdua berhenti sejenak di warkop pinggir jalan. Pemilik warkop menasihati Vikram dan Anbu agar tidak berjalan ke tengah hutan, karena jalan itu menuju ke arah bangunan rumah sakit Anu Hospital. Siapapun yang melewati jalan itu akan celaka. Vikram dan Anbu patuh dan menurut saja. Vikram dan Anbu lalu melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Vikram dan Anbu bertemu dengan paman Anbu yang merupakan seorang polisi. Mereka berdua diantar paman Anbu ke rumahnya. Setibanya di rumah paman Anbu, Vikram dan Anbu beristirahat tidur. Selama di sana, Vikram dan Anbu akan menginap di rumah paman Anbu. Pagi hari, Vikram dan Anbu mandi dan bersiap-siap. Mereka berdua pergi mencari rumah Anu. Mereka berdua bertanya kepada beberapa warga desa di mana rumah Anu. Warga desa menjawab, Anu sudah meninggal dunia. Vikram dan Anbu kaget mendengar hal itu. Di tengah jalan, paman Anbu mengajak Vikram dan Anbu pergi ke rumah Rao. Mereka bertiga masuk ke rumah Rao dan duduk bersama Rao. Tak lama kemudian, Anu menyuguhkan kopi. Akhirnya, Vikram menemukan Anu. Vikram baru tahu kalau Anu adalah putri Rao. Vikram senang bisa melihat Anu lagi. Setelah mengobrol dengan Rao, Vikram, Anbu dan pamannya kembali pulang. Terlihat Arun dan Prakash mendatangi rumah Rao. Sebelum masuk, Vikram menyapa Prakash. Vikram mengatakan ia sangat mengagumi Prakash. Mereka berdua berkenalan dan mengobrol. Setelah mengobrol, Arun dan Prakash masuk ke rumah Rao. Arun dan Prakash ingin membicarakan kasus kematian Bharat. Rao menyuruh Arun dan Prakash untuk menemuinya di kantor polisi. Arun dan Prakash lalu pergi ke kantor polisi. Setelah Rao pergi, Vikram menyelinap masuk ke rumah Rao dan menemui Anu. Vikram mengutarakan cintanya kepada Anu. Anu menerima dengan senang hati. Setelah mengutarakan cintanya, Vikram kembali pulang. Di kantor polisi, Prakash bertanya kepada Rao mengenai laporan otopsi Bharat. Rao mengatakan ia tidak membuat laporan otopsi karena Rao percaya Bharat dibunuh oleh arwah Dr. Anu. Prakash kesal mendengar hal itu. Prakash juga bertanya mengenai laporan otopsi Dr. Anu. Rao mengatakan dokter forensik tidak bisa menulis laporan otopsi Dr. Anu karena sekujur mayat Dr. Anu terbakar hangus. Rao menghimbau Prakash agar tidak menelusuri lebih dalam tentang kematian Dr. Anu. Atma to Jakarta. Di rumah sakit, Dasu memberitahu Raidi bahwa Arun memanggil Prakash untuk menginvestigasi kasus kematian Dr. Anu. Raidi marah mendengar hal itu. Malam hari, Arun dan Prakash mencari informasi. Arun dan Prakash bertanya kepada warga desa mengenai kematian Dr. Anu. Prakash mulai mendapatkan petunjuk. Di sisi lain, Vikram dan Anu melihat acara pertunjukan seni bersama warga desa. Secara tak sengaja, Vikram menyenggol seorang pria tua bernama Gupta. Vikram meminta maaf kepada Gupta. Terlihat Gupta sedang mendandani seorang gadis kecil yang akan tampil di pertunjukan seni. Tak lama kemudian, acara pertunjukan seni dimulai. Setelah menonton pertunjukan seni, mereka semua kembali pulang. Pagi hari, Arun ditemukan tewas di depan bangunan Anu Hospital. Warga desa kaget melihat mayat Arun. Teman Arun menangis di depan mayat Arun. Warga desa percaya Arun dibunuh oleh arwah Dr. Anu. Rao datang dan melakukan olah TKP. Terlihat Dasu sedang memantau situasi. Rao memperingati Prakash agar tidak melanjutkan investigasi kematian Dr. Anu. Jika terus dilanjutkan, Rao khawatir arwah Dr. Anu akan membunuh Prakash. Malam hari, Vikram, Anbu dan pamannya minum bersama hingga mabuk. Sembari mabuk, mereka bertiga mengobrol. Ketika mengobrol, tiba-tiba sosok wanita berambut panjang terlihat dari balik jendela. Anbu melihat sosok wanita itu, namun Vikram tidak melihat. Vikram lalu berdiri dan mendekati jendela, namun Vikram tidak melihat siapapun. Tak lama kemudian, Anu datang dan meminta tolong kepada Vikram. Anu mengatakan, Rao sang ayah merasakan sakit di dadanya. Vikram langsung pergi ke rumah Rao. Vikram lalu memasukkan Rao ke dalam mobil dan pergi ke rumah sakit. Di tengah jalan,
Vikram dilarang Anbu untuk melewati jalan di tengah hutan. Anbu takut arwah Dr. Anu akan marah, namun Vikram tidak peduli. Vikram nekat melewati jalan itu. Setibanya di rumah sakit, Rao langsung ditangani dokter. Dokter mengatakan Rao tidak apa-apa. Namun, Rao harus beristirahat total di rumah sakit selama beberapa hari ke depan. Pagi hari, Vikram menemani Anu beraktivitas. Selama Rao di rumah sakit, Vikram menghabiskan waktunya bersama Anu. Vikram memasak masakan kesukaan Anu. Mereka berdua menjadi semakin dekat. Mereka berdua saling mencintai. Malam hari, Anbu dan pamannya menjaga Rao di rumah sakit. Ketika Anbu tidur, salah satu perawat bernama Raju berbicara sendiri. Anbu menghampiri Raju dan bertanya apa yang Raju bicarakan. Raju menjawab ia sedang membaca mantra agar tidak diganggu arwah Dr. Anu. Pagi hari, di rumah sakit, Vikram membawakan obat untuk Rao. Di sana, Vikram bertemu dengan Prakash. Vikram bertanya kepada Prakash mengenai update kasus kematian Dr. Anu. Prakash mengatakan ia yakin pelakunya bukan arwah Dr. Anu. Pelakunya adalah manusia. Same time, same place, same atma. Prakash kemudian menemui Reddy. Prakash bertanya kepada Reddy mengenai kebakaran Anu Hospital. Namun Reddy enggan menjawab. Prakash kesal kepada Reddy. Prakash lalu kembali pulang. Terlihat Dasu mengikuti Prakash dari belakang. Vikram melihat Dasu mengikuti Prakash. Vikram khawatir kepada Prakash. Vikram lalu mengambil motor dan mengikuti Dasu dari belakang. Terlihat Dasu terus mengikuti Prakash ke tengah hutan, sedangkan Vikram terus mengikuti Dasu. Di tengah perjalanan, Vikram melihat motor Prakash tergeletak di pinggir jalan. Vikram turun dari motor dan berteriak memanggil Prakash. Vikram terus berlari mencari Prakash. Tiba-tiba Vikram melihat mayat Prakash di depan Anu Hospital. Vikram menangis sedih. Pagi hari, Rao diperbolehkan pulang. Vikram bertekad akan melanjutkan investigasi kematian Dr. Anu. Vikram menemui Rao di rumahnya. Vikram memaksa Rao untuk menceritakan tragedi kematian Dr. Anu. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Dr. Anu. Dahulu, hiduplah seorang dokter kaya berhati mulia bernama Shiva. Dr. Shiva mempunyai putri bernama Anu yang juga merupakan seorang dokter. Suatu hari, Dr. Shiva membangun rumah sakit di desa itu. Dr. Shiva memberi nama rumah sakit itu Anu Hospital. Dr. Shiva ingin mengabdi dengan memberikan pengobatan dan perawatan gratis kepada warga desa. Dr. Shiva meminta izin kepada Reddy karena Reddy adalah camat di desa itu. Reddy mengizinkan Dr. Shiva membangun Anu Hospital. Dr. Shiva dan Dr. Anu berterima kasih kepada Reddy. Dr. Shiva dan Dr. Anu memanfaatkan bangunan aula desa yang tidak dipakai menjadi rumah sakit. Warga desa berbondong-bondong membantu Dr. Anu membersihkan bangunan itu. Setelah membersihkan bangunan itu, Dr. Shiva dan Dr. Anu meresmikan Anu Hospital. Anu Hospital mulai beroperasi. Dr. Anu menjadikan seorang wanita baik hati bernama Mary sebagai kepala suster. Dr. Shiva, Dr. Anu, Mary, dan semua petugas rumah sakit memberikan pengobatan dan perawatan gratis kepada warga desa. Mereka semua melayani warga desa dengan baik. Hari demi hari, Anu Hospital menjadi semakin ramai. Suatu malam, Dr. Anu sedang berbicara dengan seseorang. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba sekring di rumah sakit konslet dan membuat Anu Hospital terbakar. Dr. Anu dan Dr. Shiva tewas di tempat. Pasca tragedi itu, warga desa mendengar suara wanita tertawa di bangunan Anu Hospital. Warga desa percaya suara wanita yang tertawa itu adalah arwah Dr. Anu. Warga desa percaya arwah Dr. Anu masih bergentayangan. Dokter Atme చంపేస్తుందని ఊరంతా చెప్పుకోవడం మొదలు. Setelah mendengarkan cerita Rao, Vikram dan Anbu kembali pulang. Besok pagi, Vikram dan Anbu mendatangi kantor polisi. Terlihat
Rao dan Reddy sedang membicarakan sesuatu. Vikram memanfaatkan hal itu untuk mencari dokumen-dokumen mengenai kasus kebakaran Anu Hospital dan juga kasus kematian Bharat, Arun, dan Prakash. Setelah itu, Vikram pulang dan melakukan analisa. Dari informasi yang Vikram dapat, jumlah korban kebakaran Anu Hospital tidak sama dengan jumlah para dokter dan perawat yang ada di Anu Hospital. Jumlahnya kurang 1 orang. Vikram terus memikirkan kasus itu. Anu memberitahu Vikram bahwa Arun mempunyai sahabat bernama Sagar. Vikram langsung mendatangi Sagar dan menginterogasi Sagar. Sagar mengatakan Arun adalah seorang aktivis yang baik hati. Arun adalah satu-satunya teman Sagar karena selama ini Sagar tidak mempunyai teman. Sagar masih bersedih atas kematian Arun. Sagar memberitahu Vikram satu-satunya musuh Arun adalah Reddy. Vikram bertanya kepada Sagar mengenai Dr. Anu. Sagar menjawab, Dr. Anu adalah manusia berhati mulia. Setelah itu, Vikram mendatangi Reddy. Vikram bertanya kepada Reddy mengenai kebakaran Anu Hospital. Reddy enggan menjawab. Reddy menasihati Vikram agar tidak usah ikut campur dalam kasus itu. Vikram yakin Reddy terlibat dalam kebakaran Anu Hospital. Reddy dan Dasu menatap Vikram dengan penuh amarah. Pagi hari, Vikram dan Anu mendatangi Ibunda Mary untuk mencari informasi. Ibunda Mary mengatakan, ketika kebakaran terjadi, warga desa melihat seorang wanita menggunakan pakaian suster berlari menyelamatkan diri. Warga desa menduga wanita itu adalah Mary. Namun, di dalam daftar list korban kebakaran Anu Hospital tercatat nama Mary. Ibunda Mary menyuruh Vikram untuk bertanya kepada Raju mengenai kebakaran itu. Karena satu-satunya korban yang selamat dari kebakaran itu adalah Raju. Vikram dan Anbu langsung menginterogasi Raju. Raju mengatakan, malam itu Raju mendengar Dr. Anu sedang berbicara dengan seseorang. Beberapa menit kemudian, Raju mengudut di luar dan berjalan kaki pulang. Di tengah perjalanan, Raju melihat satu orang berbadan besar menyiram bensin ke tembok rumah sakit. Vikram yakin orang berbadan besar itu adalah Dasu. Vikram kembali pulang dan melakukan analisa. Vikram terus memikirkan kasus itu. Malam hari, Vikram mencari Dasu. Ketika Vikram melihat Dasu, Dasu kabur melarikan diri ke hutan. Vikram berlari mengejar Dasu. Mereka berdua terlibat baku hantam. Vikram berhasil mengalahkan Dasu. Vikram menginterogasi Dasu dengan keras. Dasu mengatakan, suatu hari Reddy memanggil Dr. Siva dan Dr. Anu. Reddy memerintahkan Dr. Siva dan Dr. Anu mulai menerapkan pembayaran di rumah sakit Anu Hospital. Dan Reddy meminta saham di rumah sakit Anu Hospital. Reddy ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Dr. Siva dan Dr. Anu menolak permintaan Reddy. Reddy marah kepada Dr. Siva dan Dr. Anu. Malam itu, Reddy memerintahkan Dasu untuk membakar Anu Hospital. Dasu langsung menjalankan perintah. Namun, Dasu bersumpah ia dan Reddy tidak membunuh Bharat, Arun, dan Prakash. Vikram percaya Dasu mengatakan yang sejujurnya. Vikram semakin dibuat bingung. Vikram bertanya-tanya sendiri, jika bukan Reddy yang membunuh Bharat, Arun, dan Prakash, lalu siapa yang membunuh mereka? Vikram mendatangi Rao dan membicarakan kasus ini. Rao masih percaya pelakunya adalah arwah Dr. Anu. Sedangkan Vikram tidak percaya dengan hal itu. Vikram berdiri di depan bangunan Anu Hospital dan berpikir sejenak. Vikram kemudian masuk ke dalam bangunan Anu Hospital. Vikram turun ke ruang bawah tanah. Vikram kaget karena di sana Vikram menemukan Dr. Anu. Cedir. Vikram lalu membawa Dr. Anu ke rumah sakit. Pagi hari, Rao mendatangi rumah sakit. Rao kaget melihat Dr. Anu yang masih hidup. Terlihat kondisi kesehatan dan mental Dr. Anu masih lemah. Dr. Anu masih mengalami kesedihan yang mendalam atas kematian Dr. Siva.
Akhirnya Rao sadar pelakunya bukan arwah Dr. Anu. Vikram penasaran dengan sosok wanita yang memakai pakaian suster yang kabur melarikan diri dari rumah sakit ketika kebakaran terjadi. Beberapa jam kemudian, Reddy ditemukan tewas dan dibawa ke rumah sakit. Vikram dan Rao kaget melihat kematian Reddy. Vikram dan Rao semakin dibuat bingung. Vikram pulang dan terus memikirkan kasus ini. Vikram penasaran siapa yang membunuh Bharat, Arun, Prakash, dan Reddy. Vikram melihat foto seorang bocah lelaki yang ditemukan Prakash. Bocah lelaki itu berpakaian seperti wanita. Vikram tidak tahu siapa bocah lelaki itu. Vikram bingung mengapa Prakash menyimpan foto bocah lelaki itu. Vikram lalu bertanya kepada Gupta siapa bocah lelaki di foto itu. Gupta menjawab bocah lelaki di foto itu adalah Sagar kecil. Vikram langsung mencari Sagar. Terlihat Sagar sedang berdandan di dalam mobil. Ketika Vikram membuka mobil itu, Sagar menendang Vikram dengan keras. Ternyata pelaku dari pembunuhan ini adalah Sagar. Jedir. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Sagar. Dahulu ketika warga desa mengadakan acara pertunjukan seni, pemeran gadis kecil yang seharusnya tampil jatuh sakit. Karena itu, Gupta menyuruh Sagar kecil untuk mengisi peran itu. Sagar kecil patuh dan menurut saja. Gupta langsung mendandani Sagar kecil menjadi gadis cilik. Sagar kecil tampil dan membuat warga desa terpukau. Warga desa kagum dengan peran Sagar. Namun, di balik semua itu, teman-teman Sagar membuli Sagar dan menghina Sagar. Beberapa tahun kemudian, Sagar beranjak dewasa. Sagar terus tampil di acara pertunjukan seni sebagai wanita. Namun, teman-teman Sagar terus membuli dan menghina Sagar. Mereka menyebut Sagar tidak pantas menjadi lelaki. Sagar lebih pantas menjadi wanita. Sagar sakit hati mendengar hal itu. Karena sering dibully, Sagar lebih suka menyendiri. Sagar tidak mempunyai teman. Suatu hari, Sagar sakit tenggorokan dan berobat ke Anu Hospital. Sagar ditangani Dr. Anu. Sagar dan Dr. Anu saling berkenalan. Ketika Dr. Anu bersedih, Sagar datang dan menghibur Dr. Anu. Sagar menari dan berbicara seperti wanita di depan Dr. Anu. Dr. Anu senang bisa mempunyai teman seperti Sagar. Sagar juga mengajari Dr. Anu menari. Mereka berdua menjadi semakin dekat. Sagar jatuh hati kepada Dr. Anu. Suatu hari, Sagar memberanikan diri mengutarakan cintanya kepada Dr. Anu. Namun, Dr. Anu menolak. Dr. Anu hanya menganggap Sagar sebagai teman. Sagar memohon dan memaksa Dr. Anu agar menerima cintanya. Sagar berjanji akan membahagiakan Dr. Anu. Melihat Sagar yang terus mengejar Dr. Anu, Dr. Siva marah dan melarang Sagar menemui Dr. Anu. Malam itu, di rumah sakit, Sagar terlibat cekcok dengan Dr. Siva dan Mary. Dr. Siva dan Mary tidak suka dengan Sagar yang terus mengejar Dr. Anu. Sagar emosi dan mendorong Dr. Siva hingga terjatuh. Sagar juga mendorong Mary dan membuat kepala Mary terbentur tembok. Di saat yang bersamaan, Dasu datang dan menyiram bensin ke tembok rumah sakit. Sagar memanfaatkan hal itu untuk membakar Dr. Siva dan Mary. Melihat ayahnya terbakar, Dr. Anu pingsan tak sadarkan diri. Sagar kemudian menyembunyikan Dr. Anu di ruang bawah tanah. Sagar lalu kabur melarikan diri menggunakan pakaian suster. Warga desa berusaha memadamkan api namun tidak berhasil. Api membesar dan melahap Anu Hospital. Dr. Siva, Mary, dan beberapa orang tewas terbakar. 2 hari kemudian, Sagar menghampiri Dr. Anu di ruang bawah tanah. Sagar merawat Dr. Anu. Sagar memberi makan dan minum kepada Dr. Anu. Dr. Anu hanya terdiam dan merenung. Sagar senang bisa memiliki Dr. Anu seutuhnya. Vikram emosi mendengar cerita Sagar. Vikram dan Sagar terlibat baku hantam. Sembari baku hantam, Vikram bertanya mengapa Sagar membunuh Bharat, Arun, Prakash, dan Reddy. Sagar menjawab ia membunuh Bharat karena Bharat adalah kekasih Dr. Anu. Sagar membunuh Arun dan Prakash karena Arun dan Prakash melakukan investigasi atas kematian Dr. Anu. Sagar membunuh Reddy karena Reddy berusaha membunuh Dr. Anu. Vikram semakin terbakar emosinya. Vikram terus menghajar Sagar.
Sagar jatuh tersungkur dan tertimpa tongkatnya sendiri. Sagar tewas di tempat. Beberapa bulan kemudian, kesehatan dan mental Dr. Anu membaik. Dr. Anu bisa beraktivitas kembali. Vikram dan Anbu membantu Dr. Anu mengoperasikan kembali Anu Hospital. Habis. Apa pesan dari film ini? William Shakespeare mengatakan, jika cinta buta, cinta tidak akan mengenai sasaran. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.